Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Nurhamida, NRP 2103181040. Saya dari kelas 2D3 Teknik Informatika B, dan saya dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan tim saya, Dita Fania Budianti NRP 56 dan Nova Andri Saputra NRP 60. Di sini saya akan membahas tentang bab 16, database trigger, dengan dosen pengajar atau dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom, OCA. Baik. Pokok pembahasan yang pertama yaitu adalah pembuatan dan penggunaan trigger 9. Statement trigger, raw trigger, dan menggunakan old dan new qualifiers. Kemudian klausa when pada trigger dan perintah-perintah umum pada trigger. Selanjutnya, tujuan belajar. Nah, setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami macam-macam tipe trigger. Jadi, tipe-tipe trigger itu kita harus paham. Kemudian yang kedua, memahami trigger dan penggunaannya. Dan yang ketiga, dapat membuat database trigger. Yang keempat, memahami database trigger yang dapat mengaktifkan sebuah aturan. Dan yang terakhir, menghapus database trigger. Nah, pendahuluan trigger itu, pengertian trigger terlebih dahulu. Trigger itu adalah kelompok PL atau SQL atau prosedur yang berhubungan dengan table, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Jadi, tipe dari trigger itu adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Kemudian yang kedua, database trigger. Nah, database trigger itu diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data seperti operasi DBML atau event yang berhubungan dengan sistem semisal logan atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Selanjutnya, penggunaan trigger. Nah, trigger di sini dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger itu perlu dibuat dan kadang kala itu tidak perlu dibuat. Jadi trigger itu bisa tidak dibuat dan bisa dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi. Apabila butuh, maka silahkan untuk dibuat triggernya, dan apabila tidak butuh, maka jangan. Jadi, trigger itu perlu dibuat pada saat, ini satu, membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event. Jadi, membentuk suatu aksi. Jika untuk membentuk suatu aksi, maka itu harus membuat trigger. Kemudian yang kedua, memusatkan operasi global, ya. Kemudian, trigger itu tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server. Jadi, kalau misalnya sudah terpenuhi, tidak usah membuat trigger. Yang kedua, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Seperti itu. Kemudian, gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Jadi penggunaan trigger itu seperti ini ya contohnya. Application insert into employees. Ya. Kemudian ini itu dimasukkan ke tabel employees. Nah, ini untuk menyisipkan ke employees-nya. Nah, data dari sini itu dimasukkan ke tabel employees-nya. Nah, di situ trigger melakukan cekan pada gaji. Nah, ini dilakukan ini. Jadi ini jika penggunaan triggernya perlu, ya. Oke, selanjutnya penggunaan trigger. Masih penggunaan trigger. Pada gambar tersebut, pada gambar tadi, itu database trigger checksal memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi itu mencoba memasukkan baris ke dalam table employees.
Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Jadi yang tadi itu, pekerjaan itu akan diabaikan jika nilai yang terletak pada jangkauan di luar. Oke, selesai. Penggunaan trigger. Sintaks penulisan dari database trigger itu berisi komponen berikut. Nah, trigger timing. Nah, untuk table before, after. Nah, untuk view, instead of, trigger event, insert, update, dan delete. Nama table yaitu nama table atau view yang berhubungan dengan trigger. Yang keempat, tipe trigger. Jadi tipe trigger itu baris atau pernyataan atau statement. Kemudian ada klausa. Klausa itu menggunakan klausa when untuk kondisi pembatasan. Trigger body itu bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Nah, jadi di sini ada komponen-komponen trigger. Nah, di mana komponen trigger itu ada 6. Ada trigger timing, ada trigger in, ada nama table, ada table tipe trigger, ada klausa when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Jadi trigger timing itu adalah waktu kapan trigger itu diaktifkan. Jadi ada 3 macamnya trigger timing itu. Ada before. Before itu digunakan untuk trigger dijalankan sebelum DML event pada table. After, trigger dijalankan setelah DML event pada table. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, yaitu insert, update, dan delete. Oke. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom yang mengidentifikasikan kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh, update of salary. Jadi, gaji yang tadi itu semulanya belum diupdate itu dapat diupdate. Nah, itu. Kemudian yang kedua, jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Yang ketiga, tipe trigger itu ada 2 macam. Contoh seperti berikut. Statement trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Oke. Row trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Yang trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadi event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Sekarang kita akan melanjutkan lagi contoh pembuatan trigger. Nah, jadi misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam table sebagai berikut. Jadi insert into department ID, department name, dan location ID. Itu di sini kita akan mendeklarasikan itu dalam menyisipkan itu ke dalam pernyataan, ke dalam satu pernyataan. Jadi ini ya before statement trigger. Jadi sebelum pernyataan trigger atau pernyataan trigger itu dibuat. Jadi seperti ini sebelum pernyataan trigger itu dibuat. Nah, sebelum row trigger. Jadi ini sebelum row triggernya dilakukan. Kemudian after row trigger itu setelah row triggernya dilakukan. Setelah itu ini statement yang terjadi. Jadi, ilustrasi gambar berikut itu merupakan contoh dari ilustrasi timing pada trigger. Selanjutnya, jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada table atau kita sebut dengan multiple row, semisal update employees, set salary 1 kali 1.1, where statement ID, where department ID.
Jadi di departemen ID kita akan isi dengan 30. Jadi seperti ini. Nanti departemen ID-nya itu sebelum maupun sesudah itu akan diisi 30. Dan ini setelah akan dilakukan seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah melakukan pernyataan di triggernya akan seperti ini. Oke, kita lanjutkan DML statement trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement. Jadi, create or replace trigger name, timing, event, or event 2 or event 3. On table name, ya kan? Table name, trigger body. Kan? Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada table atau yang lebih kita sering dengan multiple row, semisal update employees. Jadi karyawan itu dapat diupdate, terus dapat disisipkan juga gajinya, dan di departemen mana? Departemen ID yang ke-30. Oke, seperti ini. Berikut ini contoh pembuatan DML trigger, statement trigger. Jadi di sini ada create or replace trigger, secure add huruf, ya kan? Sebelum diinsert ke karyawannya, Begin akan melakukan seperti ini. Jika to char si date dy insert sun or, terus to char si date hh24 mi, not between 08 sama dengan 004 and 1800 kan. Then rise application error min 20500, penyisipan data pada tabel employees hanya diberlakukan selama jam kerja. And if insert into playlist urut values sec urut next level commit. Di codingannya itu seperti ini. Jadi employees itu hanya diperoleh dari selama jam kerja saja, gitu. Maka seperti ini. Ya. Oke. User menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Nah, perintah berikut ini akan mengunci trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL. Berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Insert into employees. Nah, employees ID di sini parameternya berisi employees ID, ID-nya karyawan, ada last name, ada first name, ada emailnya, ya kan, ada hire date-nya, ada job ID-nya. Jadi setiap pekerjaan itu mempunyai ID masing-masing, salary, gajinya, dan departemen ID-nya. Jadi mempunyai ID, jadi setiap departemen itu mempunyai ID. Dan values-nya kita isi dengan 300, Smith, Prop, R Smith, SYS date, IT Prop, dan 4500 dan 60. Seperti ini. Oke, mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger itu bisa dikombinasikan sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Oke, setelah itu before insert or update or delete on employees begin. Dan if to chart si date guide insert sun or to chart si date hh24 not between date ini tidak ada duanya dengan yang tidak diantaranya, yang ini sama yang ini. Kemudian jika ingin mendelete, raise application error, you might, nanti ini akan muncul, you might delete from employees table only during business hours.
Kemudian else if inserting, kemudian jika ingin menyisipkan REST application error seperti ini, you must insert to employees table only during business hours. Else if updating salary then. Jadi seperti ini caranya untuk mengkombinasikan event-event pada trigger. Oke, selanjutnya yang tadi itu yang updating REST application error 232050 you must update. Nah, kamu harus update salary during selama bisnis itu. Kemudian jika tidak, REST application error, jadi application error. Jika tidak, maka aplikasi error dan ini kan selesai. Kemudian di raw trigger. Nah, berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat raw trigger, create or replace trigger name. Di sini ada timing, event or event, 30 on table name, referensi as a news for page, raw when condition trigger body. Selanjutnya menggunakan old dan new qualifiers. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Dan old dan new itu hanya digunakan pada row trigger. Old dan new itu menggunakan prefix. Seperti ini prefixnya. Untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix. Raw triggers akan menurunkan untuk kerja jika banyak dilakukan update pada table yang cukup besar. Oke. Create or replace. Jadi contohnya itu seperti ini. Contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada raw trigger. Jadi di sini create or replace trigger audit TMP values. Jadi after delete or insert or update on employees for each row. Begin lagi, insert into apa? Di situ parameternya banyak, ada username, timestamp, ID, old, last name, dan new last banyak. Kemudian ada values-nya dengan parameter seperti ini. Kemudian di end. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas diberikan perintah SQL seperti ini. Jadi untuk memeriksa insert into employees parameternya ini. Kemudian values-nya parameternya ini, dan update employee set salary dengan last name Smith where employees ID sekian. Jadi maka seperti ini modelnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi ke menggunakan old dengan new qualifiers, tetap sama seperti yang tadi, tapi ini hasil dari perintah SQL tersebut. Jadi hasil perintah SQL dari yang tadi ya, itu hasilnya seperti ini. Perubahan pada table audit EMP table sebagai hasil dari operasi trigger, select username, timestamp, kemudian from audit EMP table. Jadi di sini itu dijelaskan username-nya ini, timestamp-nya ini, kemudian ID-nya ini, old lives itu ini, new last itu Smith, TMP ini, kemudian old title ini, dan new title ini, old salary itu ini, dan new salary gaji barunya ini, judul barunya ini, dan terakhir terbarunya ini yang lama, kemudian timestamp-nya ini. Oke. Penggunaan klausa when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada table employees-nya yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam table employees atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Jadi codingannya itu seperti di bawah ini. Create or replace trigger drive commission page before insert or update of salary on employees for each row.
Nah, when new a job ID SR gini, kemudian BJ if inserting then new commission part sama dengan 0, else if old commission part is null then new commission part 0, else new commission part or commission part seperti ini, and if dan and. Jadi codingannya itu seperti itu. Maka pada close when itu menggunakan old kan tadi, dan new qualifier tidak dengan prefix. Untuk menggunakan qualifier gunakan before trigger jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan terdapat pesan kesalahan. Jadi seperti ini, error at line 1 begitu. Oke. Perintah umum. Berikut ini perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger. Digunakan perintah alter trigger name, disable, enable untuk mengaktifkan dan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel. Digunakan perintah alter table name, disable, enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger itu digunakan perintah alter trigger name, compile untuk menghapus trigger dari database. Digunakan perintah drop trigger name, catatan. Semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Oke, selesai. Kemudian ringkasan itu trigger adalah blok PL atau SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Nah, tipe dari trigger itu adalah application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Dan database trigger itu diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Jadi trigger dibuat pada saat tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memasukkan operasi global. Kemudian penggunaan trigger yang terlalu itu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidakbergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Kemudian, trigger berisi komponen-komponen. Ada trigger timing, trigger event, nama table, tipe trigger, clause when, dan trigger body. Beberapa event pada trigger itu bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional inserting, updating, dan deleting. Seperti yang tadi saya jelaskan, dengan contohnya, pada raw trigger nilai dari kolom sebuah sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dan menggunakan old dan new qualifier. Tadi seperti yang saya contohkan juga, beserta dengan outputnya juga saya contohkan. Kemudian contoh, tabel barang, file ID tipe data number, not null, file name tipe data, var not null, file spesifikasi tipe data, varchar null, file jumlah tipe data, number null, file satuan tipe data, varchar null, file tanggal tipe data, null, table log, file tanggal tipe data, not null, file komentar tipe data, varchar not null. Ini merupakan ringkasan juga ya, tapi contohnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang latihan soal. Di sini pada latihan soal nomor 1, buatlah statement trigger namai dengan latihan 1 yang melakukan pengecekan terhadap update or insert data. Pada tabel barang, ketika update pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang. Pada file komentar timing trigger yang dipakai adalah after. Jadi seperti ini. Nah, jadi create or replace trigger kita namai dengan latihan 1 sesuai dengan perintah soal. After update on barang, jadi setelah update barang, deklarasikan, kemudian begin, kemudian insert into log, ya kan? Kemudian sisipkan ke log yaitu tanggal komentar.
Kemudian nilainya itu set date dan ubah data. Kemudian di end. Jadi di sini kita akan menginsertkan tanggal dan komentar. Kemudian nilainya itu ubah data. Oke. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, buatlah row trigger dengan nama latihan 2 yang melakukan pengecekan terhadap update or insert data pada tabel barang timing trigger yang dipakai oleh default. Body trigger berisi insert data pada tabel log dengan ketentuan file tanggal berisi data baru dari file tanggal dari tabel barang. File komentar berisi ubah data dari plus data lama file nama dari tabel barang. Jadi di sini kita akan create or replace trigger dengan nama latihan 2 sesuai dengan permintaan soal. Sebelum diupdate barangnya for each row. Nah, deklarasikan begin, kemudian kita akan menginsertkan apa lagi? Tanggal komentar, tanggal ubah data, kemudian old name, ya kan? Disertai dengan old name. Kemudian untuk yang ketiga, buatlah row trigger nama latihan 3 yang melakukan pengecekan terhadap delete data pada tabel barang. Timing trigger yang dipakai adalah after. Body trigger berisi insert pada table log dengan ketentuan jika data pada file jumlah pada file barang dihapus adalah berisi kurang dari 50, maka masukkan data pada table log. File tanggal berisi data lama dan file tanggal dari tabel barang. File komentar berisi hapus data dengan jumlah kurang dari 50 yaitu data lama. Jika data pada file jumlah pada file barang dihapus adalah lebih dari 50, maka masukkan data pada table log. File tanggal berisi data lama dari file tanggal dari table file barang. File komentar berisi hapus data dengan jumlah lebih dari 50 yaitu plus data lama dari file jumlah. Oke, nah itu tadi merupakan anuan soalnya, rule dari soalnya. Jadi yang pertama kita akan lakukan create or replace trigger latihan 3. Setelah itu delete on barang. For each row kita akan punya each row declare begin old jika old titik jumlah lebih kecil daripada 50. Kemudian insert into log tanggal komentar. Value all tanggal kemudian akan diberikan seperti ini, hapus data dengan jumlah kurang dari 50 yaitu all sama dengan jumlah else. Jika tidak, gitu ya, akan menginsertkan tanggal komentar lagi, kemudian dengan values all tanggal hapus data dengan jumlah lebih dari 50 yaitu dengan all jumlah, kemudian di end. Jadi sesuai dengan yang rule tadi yang diminta tadi, jadi jawabannya seperti ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf tentang hal ini, tentang penjelasan teori bab 16 ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.